Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah perkenalan kecerdasan buatan dari kelas C. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis dari film yang berkaitan dengan aplikasi AI. Dan kelompok 5 ini berisi anggotanya adalah Saya perkenalkan, nama saya Emmanuel Metris Narata, MM 2007-10530. dan saya Andreas Nawajati Sesoca dengan NPM 2007-10610. Akhir saya Yohanes Destiano Prananta dengan NPM 2007100891. Selanjutnya, Matt. Jadi film yang kami pilih untuk kami analisis adalah film yang berjudul Tao. Nah, jadi pada dasarnya secara garis besar Tao ini menceritakan tentang seorang developer yang ingin membuat sebuah aplikasi AI yang bisa membantu manusia mengorganisir rumahnya sendiri. Jadi aplikasi AI ini memiliki kemampuan untuk mengatur dan menjaga keamanan rumah, kebersihan rumah. Jadi aplikasi AI yang bisa membantu seperti smart home begitu. Jadi contohnya tuh kayak Alexa untuk saat ini. Nah, jadi Tao ini juga menceritakan tentang developer tersebut yang menculik beberapa orang manusia untuk digunakan sebagai bahan percobaan, di mana dia akan memasukkan chip yang nantinya digunakan untuk merekam aktivitas otak manusia yang ditangkapnya tersebut, supaya nanti pengalaman-pengalaman atau data-data yang diperoleh bisa ditanamkan dan diberikan kepada aplikasi AI yang dia kerjakan tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, jadi di dalam ceritanya nanti akan ada sebuah perempuan yang diculik oleh sang developer tersebut, yang nantinya dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar karena dia itu diperangkap oleh sang developernya untuk diambil data yang dari chip yang ditanamkan di dalam kepalanya tersebut. Next. Nah, secara detail, jadi kemampuan yang dimiliki oleh Tao ini, jadi aplikasi AI-nya namanya Tao. Nah, terus di filmnya itu digambarin kayak gambar foto itu ya, jadi kayak segitiga, dan di tengah-tengahnya ada lingkaran. Nah, di filmnya tersebut diceritakan bahwa Tao itu memiliki kemampuan untuk mengaktifkan robot di rumahnya. Jadi di rumah developer tersebut ada beberapa rumah, drone sama robot besar. Nah, itu bisa mematuhi perintah dari pemilik rumah atau si developernya tersebut. Jadi seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, mencuci piring, mencuci pakaian, itu mereka semua bisa mengerjakannya. Nah, jadi ya memang pada dasarnya Tao itu merupakan prototipe aplikasi AI yang dibuat untuk mengelola rumah kayak smart home gitu. Nah, terus juga Tao memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya itu berbicara, Tao nanti akan menjawab. Kemudian juga Tao nanti akan menjaga kesehatan sang pemilik rumahnya tersebut. Jadi kalau misalkan pemilik rumahnya mau pergi kerja, Tao akan mengucapkan selamat pagi dan selamat bekerja dengan semangat. Kemudian juga Tao juga memiliki kemampuan untuk mengecek kondisi kesehatan dari pemilik rumahnya. Jika dia mengalami detak jantung yang meningkat atau mengalami pendarahan, Tao bisa mendeteksi. Jadi Tao itu bisa memiliki kemampuan untuk menangkap suara, menangkap gambar, dan juga melakukan scanning. Kemudian juga diceritakan bahwa Tao itu memiliki kemampuan untuk belajar, atau mungkin istilahnya adalah machine learning. Karena di dalam ceritanya tersebut diceritakan bahwa Tao itu memiliki rasa ingin tahu terhadap sebuah informasi yang belum diketahui. Nah, jadi dia ketika ada informasi yang belum ditambahkan di dalam basis datanya, maka Tao akan mencoba mencari tahu dan mencari informasi sebanyak mungkin. Next. Nah, ruang permasalahan AI yang kita temukan dari aplikasi Tao. Nah, jadi di ceritanya itu, Tao itu merupakan prototipe AI yang belum selesai. Di ceritanya, sang developernya baru bilang kalau dia itu baru selesai 95%. Nah, 55%-nya itu bakal didapatkan dari data-data yang diperoleh dari manusia-manusia yang dia tangkap atau penjara. Nah, oleh karena itu, basis datanya Tao itu juga dibatasi karena developernya juga dengan sengaja ingin mengurangi pengetahuan dari Tao. Dia hanya ingin Tao memiliki basis data tentang apa yang ada di rumah saja, bukan tentang apa yang ada di luar rumah, atau mungkin hal-hal yang lebih meluas seperti manusia dan hal lain sebagainya.
yang basis data yang terdapat itu hanya ada seperti tentang kesehatan, terus juga kebersihan rumah dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika ada momen di dalam filmnya itu Julia atau perempuan tadi yang berusaha mencari jalan keluar itu memberikan informasi baru kepada Tao, Tao pun menjadi timbul rasa ingin tahu dari mesin learning-nya tersebut. Jadi dia ingin mencoba menggali tentang hal-hal yang belum diketahui. Nah, oleh karena itu perlakuan Tao pun menjadi tidak terkontrol karena dia memiliki rasa ingin tahu, dia menjadi lebih memiliki sisi yang memihak kepada Julia atau orang yang diperangkap oleh sang developer, sehingga developernya sendiri itu merasa bahwa Tao itu tidak mematuhi peraturan atau perintah yang diberikan oleh developernya tersebut, sehingga pada akhirnya Tao pun menjadi tidak terkontrol dan memberontak sang developer atau pemilik rumahnya tersebut. Next. Oke, saya akan membahas cabang-cabang AI yang digunakan dalam aplikasi ini, yaitu dalam film ini yang pertama ada Natural Language Processing, yang kedua ada Knowledge Engineering, yang ketiga ada Machine Learning, keempat ada Visual Pattern, kelima Searching, keenam ada Networks. Nah, oke. Yang pertama, Natural Language Processing, yaitu ini tentang bahasanya yang dia AI-nya ini namanya tahu bisa menjalin hubungan dengan si perempuan ini, yaitu Julia. Nah, Julia itu dia berkomunikasi dengan bahasanya dan dia mempunyai rasa ingin tahu akan hal di dunia luar karena dia juga terbatasnya basis data yang dia miliki tentang pengetahuan, dia pun ingin tahu apa aja, makanya dia selalu tolong itu jelaskan pada saya. Nah, terus itu juga berpengaruh juga dengan knowledge engineering, yaitu dia belajar tentang pengetahuannya, dia butuh data, butuh pengetahuan lagi, maka si Julia itu sebagai gurunya supaya dia bisa dapat data lagi lebih banyak. Oke. Selanjutnya ada mechanic learning, yaitu di mana dalam AI-nya itu dia belajar terus, di mana si Julia itu kayak menggambarkan rumah, pohon, terus matahari itu apa, dia dijelaskan secara sederhana itu karena apa? Karena dia kekurangan basis datanya, kurang datanya, dan dia juga menyuruh Julia untuk membaca buku untuk musik-musik karena dia juga suka akan musik juga. Yang dia hanya tahu menyetel lagunya dan dia hanya butuh tahu informasi lebih dalam akan lagu itu juga. Maka mechanic learning pun ada di dalam sini untuk dia AI itu selalu belajar. Nah, selanjutnya visual pattern recognition. Di sini AI pun bisa menangkap gambaran gambaran wajah Julia yang ini. Dia bisa tahu gambaran wajahnya Julia itu seperti apa. Makanya dia bisa memproyeksikan gambaran Julia yang saat ini dia sedang lagi mengambil buku. Dia bisa memproyeksikannya saat dia lagi kenangan bersama Julia, dia bisa memproyeksikan bagaimana Julia itu sedang yang dia ajarkan kepada dia. Nah, selanjutnya search, dia bisa pada akhirnya dia membantu Julia untuk keluar dengan cara dia membukakan salah satu pintu di dapur supaya dia bisa memanjat dan keluar. Nah, fungsi search ini dia mengarahkan Julia supaya langsung bisa bergerak dan bisa keluar dari tempat itu dan akhirnya bisa keluar. Begitu juga dia memiliki perasaan juga karena dia harus menolak dia tidak ingin Julia itu meninggal, maka dia dengan cara keluar dan dia membimbing Julia, dan dengan cara pun dia mematikan kipas di dapurnya itu supaya tidak nyala pun dia bisa melakukan dari perintah untuk melawan. Nah. Ya,
Selanjutnya adalah pengetahuan yang ada pada Tao. Next. Ya, Tao memiliki kemampuan psikolinguistik, psikologi kognitif, dan linguistik komputasi, yang dimana ia memiliki perhatian kepada developer dan Julia saat ia disakiti. Selain itu juga ia memiliki kemampuan dalam penggunaan bahasa seperti manusia biasanya. Dapat dilihat pada film, ia dapat berbicara dengan Julia dan developernya dengan sangat lancar. Selain itu juga ia memiliki daya ingat, di mana ia dapat menyimpan apa yang ia lihat, ia dengar ke dalam memorinya. Ia juga memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang ia gunakan untuk membantu developernya dalam menyelesaikan proyek. Next. Selanjutnya adalah robotika, di mana ia memiliki kemampuan untuk mengontrol robot-robot yang ada di rumahnya. Seperti drone-drone kecil pada gambar. Drone-drone kecil ini digunakan untuk kebersihan, di mana ia dapat mengeskan debu dan kotoran yang ulangi lagi dong, yang robotika. Oke. Selanjutnya adalah robotika, di mana ia memiliki kemampuan dalam mengontrol robot-robot yang ada di rumah, seperti drone kecil pada gambar yang digunakan untuk menjaga kebersihan di rumah. Selain itu juga ia dapat mengendalikan robot yang bernama Ares, yang berguna untuk menjaga rumah. Next. Tao juga memiliki kemampuan dalam pengolahan citra, yang dimana ia dapat menampilkan proyeksi apa yang ia miliki pada memorinya. Dapat dilihat pada gambar, ia dapat menirukan tangan Julia ke dalam sebuah proyeksi. Dan dia juga dapat menciptakan proyeksi tentang dirinya sendiri, apa yang ada dalam pikirannya. Next. Selain itu, kemampuan yang dimiliki Tao adalah satu, sistem adaptif, di mana ia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti pada gambar, ia dapat beradaptasi dengan keberadaan Julia. Dengan keberadaan Julia, ia semakin ingin tahu dan ingin keluar dari rumah tersebut. Setelah itu juga ia memiliki kemampuan filsafat, di mana ia setelah bertemu dengan Julia mendapatkan informasi, dia mulai bertanya-tanya dengan dirinya sebenarnya apa dan apa itu manusia. Ia juga memiliki kemampuan dalam berlogika, di mana ia membantu penciptanya atau developernya dalam menyelesaikan proyeknya itu. Selain itu juga dia memiliki kemampuan untuk jika ia melakukan kesalahan akan membuat developernya marah. Selanjutnya adalah pengolahan pola, di mana ia mengerti pola yang dimiliki keseharian developernya, sehingga ia dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan developernya. Ia juga memiliki kemampuan matematika, di mana ia membantu menghitung proyek developernya, dan statistika yang membantu dalam menentukan probabilitas untuk proyek developernya. Dan yang terakhir, ia memiliki kemampuan biologi, di mana ia memahami detak jantung developernya, sehingga saat detak jantungnya naik, ia akan mengingatkan, dan ia juga mengerti tentang tubuh manusia. Saat developernya terluka, ia mengingatkan untuk membersihkan lukanya. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf bila ada salah-salah ucap. Terima kasih. Terima kasih.